Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwalia Putri dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di dunia dan hikmah mempelajari sejarah kemunduran peradaban Islam di dunia. Baik, di sini ada peta konsep tentang faktor-faktor dan hikmah mempelajari sejarah kemunduran peradaban Islam di dunia. Di sini kita akan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Yang kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi, kurang pandai menentukan prioritas. Dan yang terakhir, umat Islam kurang menguasai media massa. Oke, dari poin yang pertama, umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Mengapa? Karena tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya, dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Dan selanjutnya, poin kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Jadi umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termasuk dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khilafiyah. Karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunatullah. Jadi karena itu perlu disikapi secara biasa, jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau sengaja membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Poin ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Jadi pada era modern seperti sekarang ini, banyak sekali umat Islam yang terjangkit penyakit wahan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja, merasa banyak kerugian. Dan ketika badan merasakan sedikit sakit, mereka mulai terburu-buru untuk berobat karena takut apabila mati. Padahal hakikat yang memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian pasti akan menghampiri kepada setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Yang kelima, poin kelima, hilangnya semangat jihad. Jadi pengertian jihad pada era modern perlu lebih diarahkan perang melawan 3 musuh Islam. Jadi tahu nggak sih musuh Islam itu apa? Jadi menurut Salah Abdul Qadir Al-Bakri dalam buku Al-Quran dan Pembinaan Islam, mengatakan 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ketiga musuh Islam ini harus diperangi secara serius, sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin, dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Nah, di sini ada tujuan berjihad. Jadi tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai umat Islam yang kuat. Selanjutnya, poin ke-6, agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. Jadi dari umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi itu
agama Islam melarang kita untuk menjadi pemalas. Di sini ada dua prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah. Baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu dan lemah ekonomi. Di sini ada dua prinsip yang harus dijaga, yaitu yang pertama, umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut. Jadi, gayung bersambut itu adalah menangkis serangan orang dan menjawab atau melayani perkataan orang gitu. Kurang lebihnya. Yang kedua, umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Oke, jadi poin ketujuh sekarang, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada dua hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Yang pertama, dasar kepentingan artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini jadi kita memprioritaskan yang lebih penting dulu nih dibandingkan dari yang lain. Yang kedua, ada dasar kedahuluan, artinya penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah yang pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian pekerjaan yang dahulu harus didahulukan dan pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Jadi semua pekerjaan harus diselesaikan intinya. Yang kedelapan, umat Islam kurang menguasai media massa. Untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping perlu dilatih secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Tulisan yang tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis, sehingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up to date dan selalu sesuai dinamika zaman. Oke. Yang terakhir, faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Nah, di sini ada 3 poin nih. Yang pertama, merebaknya budaya taklid buta. Jadi, sikap mengikuti pendapat seorang mujahid dengan tanpa mengetahui sedikit pun dalil yang dijadikan hujah, padahal semua mujahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid kecuali menjadi seorang yang muttabi. Yang kedua, membahas antara yang hak dan yang batil. Jadi sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad ulama. Jadi dari hasil ijtihad ulama, sedangkan sesuatu yang batil bersumber dari nafsu. Jadi kita dapat membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Yang ketiga, terjadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf. Telah berkelebihan filsafat Islam yang bercorak sofistik Imam Al-Ghazali di timur dan filsafat Islam yang bercorak rasionalitis oleh Ibnu Rushd di dunia barat, sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam yang menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan ilmu Rushd dengan filsafatnya yang bertentangan dengan Al-Ghazali dengan menuju materialisme mendapat sukses di barat. Oke. Di sini ada hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, pentingnya menerapkan pola hidup sederhana. Jadi pola hidup sederhana itu seperti
Contohnya itu bergaya sesuai kemampuan, selalu mensyukuri setiap pencapaian, mulai mengendalikan diri, memulai dari hal-hal terkecil, dan sebagainya. Nah, yang kedua, menjadikan dunia sebagai fata morgana dalam kehidupan. Jangan sampai terlena terhadap dunia, karena dunia hanya sementara. Yang ketiga, menegakkan secara disiplin terhadap amar ma'ruf nahi munkar, yaitu membantah dan menjelaskan kesalahan yang menyelisih kebenaran. Dalam upaya mengingatkan kebenaran juga termasuk dalam prinsip ajaran Islam. Itulah faktor-faktor dan hikmah mempelajari sejarah kemunduran peradaban Islam di dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.